Dan yang kami banggakan tentunya anggota Panja Komisi 2 DPR RI tentang rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi atau sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik turut mengapresiasi setiap usaha penyempurnaan regulasi khususnya di bidang aparat sipil negara. Dalam kesempatan ini ada 3 agenda yang ingin disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Yang pertama adalah berkaitan dengan status pegawai PPK dan tenaga honorer. Yang kedua tentang KASN, dan yang ketiga tentang usulan tambahan jika nanti waktu memungkinkan. Pertama, berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang perlu kami tegaskan di sini bahwa Ombudsman Republik Indonesia menghormati kewenangan legislasi DPR dan menghargai sikap politik legislasi dalam kaitannya dengan masalah P3K dan tenaga honorer dalam RUU perubahan ASN. Bahwa ORI dengan memperhatikan asas-asas Undang-Undang ASN yang telah ada, terutama khususnya yang disebutkan di dalam pasal 2, khususnya dalam asas kepastian hukum, asas keadilan dan kesetaraan, dan asas non-diskriminatif, maka tentu kami memandang bahwa perlu ada perlakuan yang sama tentang status pegawai yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang membantu tugas-tugas pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, misalnya yang ditemukan oleh ORI di dalam RUU pasal 105 tentang kaitannya dengan bagaimana pemutusan hubungan perjanjian kerja misalnya, ini perlu memperhatikan kaitannya dengan policy-policy yang dipandang perlu, baik itu oleh pemerintah maupun oleh lembaga legislatif. Jangan sampai di dalam setiap pengambilan kebijakan itu menimbulkan dampak negatif, baik itu bagi pegawai yang berstatus P3K maupun yang berstatus honorer. Masukan kaitannya dengan pegawai honorer, terutama pasal 131 huruf A RUU, di mana di dalam RUU pasal 31A mengatur tentang pengalihan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak menjadi ASN. Di sini perlu ada penegasan bahwa pegawai yang dialihkan status pegawainya menjadi ASN haruslah pegawai yang bekerja di institusi pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena status ini sangat penting, mengingat jangan sampai nanti ketika ada perubahan pengaturan mengenai pengalihan status ini terjadi polemik ketidakpastian di dalam menelaah atau memilah tentang status pegawai honorer. Kalau kita melihat di dalam pengertian pasal 1 ayat 16 mengenai instansi pusat dan instansi daerah, ya, maka di situ meliputi kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.
Nah, itu menjadi catatan bahwa ketika merumuskan di dalam pasal 131A itu perlu mempertimbangkan aspek kedudukan maupun status kelembagaan, di mana pegawai honorer maupun pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak untuk dialihkan menjadi ASN, itu dilihat aspek kelembagaannya. Demikian juga yang juga menjadi keberatan umum dari sisi pemerintah perlu juga mendapat perhatian, yaitu kaitannya dengan dampak penganggaran ketika nanti pengalihan status dari honorer kepada ASN itu diputuskan. Kemudian kaitannya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, sekali lagi ORI menghormati kewenangan legislasi DPR dan menghargai sikap politik legislasi dalam kaitannya dengan masalah KASN dalam RUU perubahan Undang-Undang ASN. Namun catatan Ombudsman, tetap diperlukan siapa institusi yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi dalam kaitan apabila adanya tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh ASN. Oleh karena itu nanti tentu ada penegasan kaitan dengan tugas di sini, baik itu oleh kementerian atau khususnya Kementerian Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Juga terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penerapan norma dasar serta kode etik, kode perilaku ASN, ini juga perlu ada penegasan dialihkan kepada lembaga siap mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Kami menghormati dan menghargai politik legislasi yang berkaitan dengan KASN ini, namun manajemen ASN perlu semakin ditingkatkan dengan terutama yang berkaitan dengan manajemen ASN maupun sistem merit ya, untuk menghargai kompetensi birokrasi dan mengedepankan good governance. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan RUU ASN ini, dan pada kesempatan RDP yang lalu Ombudsman juga menyampaikan kaitannya dengan usulan, namun ini tidak untuk menunjukkan konsistensi kami, karena ini ada usulan perubahan terhadap Undang-Undang ASN, yaitu kaitannya dengan penyebutan kedudukan pimpinan Ombudsman sebagai pejabat negara. Nah, jika memungkinkan bisa ditambahkan di dalam usulan kami, bisa ditambahkan di dalam pasal 122 dengan mempertimbangkan bahwa fungsi dan tugas wewenang Ombudsman yang luas belum dapat dimaksimalkan karena selalu terbentur dengan budaya hierarkis birokrasi serta posisi protokoler Ombudsman yang kurang diperhatikan, bahwa pimpinan Ombudsman perlu dipertimbangkan sebagai representasi pejabat negara yang diberi tanggung jawab menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan negara Ombudsman Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru saja menyampaikan pandangan dan masukan untuk kita semua berkaitan dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN ini. Berikut kami persilakan Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia FPPI atau yang mewakili yang akan menyampaikan pandangan berkenaan dengan rancangan perubahan undang-undang ini. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan saya ucapkan selamat pagi.
Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang dalam hal ini semua mengikuti virtual, dan juga dalam hal ini saya sampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2 bahwa dalam rapat hari ini telah hadir beberapa pejabat daerah dari 18 provinsi yang memang selama ini kami bersama-sama dengan mereka bagaimana cara dan teknisnya untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang ASN ini mulai dari tahun 2019. Jadi dalam hal ini mungkin sebelum saya bacakan dan saya sampaikan usulan maupun rekomendasi kami, ini perlu juga saya sampaikan bahwa untuk revisi Undang-Undang ASN bagi kami Federasi Pekerja Pelayan Publik itu kemungkinan tidak terlalu banyak usulan masuk, tetapi kami federasi bersama dengan pejabat daerah di 18 provinsi, kami mendukung sepenuhnya revisi Undang-Undang ASN ini supaya dalam waktu dekat ini kalau bisa atas berkat Tuhan diselesaikan. Inilah yang mungkin saya sampaikan lebih awal kepada Bapak Pimpinan. Pertama saya perkenalkan, nama saya Alfonsius Matli, Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia. Dan dalam hal ini sesuai dengan bahan yang kami sudah susun dan kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu di staf dan pegawai di Komisi 2 yang kemarin saya sudah kirim, federasi merupakan perjuangan utama dalam memperjuangkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau revisi undang-undang sejak Desember 2016, dan lembaga ini turut mengajukan revisi Undang-Undang ASN ke Badan Legislasi DPR RI pada saat itu. Federasi Pekerja Pelayan Publik bersama dengan pegawai non-PNS di semua bidang dan nomenklatur yang semula berawal dari wilayah timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, menjadi 18 provinsi di Indonesia yang terdiri dari pekerja pelayan publik dengan keanggotaan berjumlah 22.548 tenaga honorer. Kami adalah pekerja pelayan publik yang telah memiliki pengalaman yang kurang 5 tahun dan paling lama 52 tahun terhitung sejak RUU ASN ini disahkan. Beberapa proses pengusulan dan pengawalan revisi Undang-Undang ASN yang kami ikuti, yaitu revisi Undang-Undang ASN telah diusulkan atas inisiatif DPR RI melalui Badan Legislasi dan telah disetujui menjadi prolegnas prioritas tahun 2017. Supresnya nomor 19 garing pres garing 03/2017. Dan sampai pada tahun 2018 revisi Undang-Undang ASN tersebut tidak kunjung dilaksanakan, istilahnya mandek pada saat itu. FFV kemudian mengambil inisiatif rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Badan Legislasi pada tanggal 25 Desember 2019. Pada saat itu sudah setelah pemilihan umum dan pelantikan anggota DPR RI periode sekarang dan juga pelantikan Bapak Presiden terpilih. Hasilnya atas kesepakatan 10 fraksi partai politik di DPR RI, revisi Undang-Undang ASN kembali menjadi program legislasi yang disahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 2 April 2020 dengan supres nomor R-28-Pres-Garing 2020 tanggal 12 Juni 2020, Presiden telah mengutuskan 4 menteri, yaitu Menpan RB, Menteri Keuangan, Mendagri, dan Menteri Hukum dan HAM. Itulah yang mungkin saya sampaikan, dan juga ada kelanjutan terkait dengan tujuan revisi Undang-Undang ASN yang selama ini kami inginkan, supaya revisi ini kalau bisa diselesaikan, karena revisi ini sudah sangat lama, Bapak Pimpinan. Dari tahun 2016 disahkan ini revisi draft RUU ini. Revisi UU ASN sebagai upaya politik hukum menyelesaikan
tidak adanya kepastian hukum dan status kepegawaian publik akibat tidak diatur dalam bab peralihan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kepastian hukum dalam status kepegawaian diperlukan bagi para pekerja pelayan publik sebagai aparatur sipil negara yang telah bekerja secara terus-menerus, terutama bagi mereka yang menerima SK sebelum 15 Januari 2014 dengan status kerja, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak. Revisi Undang-Undang ASN bertujuan pula untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi ASN, termasuk jaminan pensiun bagi ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial. Rekomendasi, Bapak, ini rekomendasi, jadi kami itu tidak sepertinya terlalu masukan, karena kami ini pejuang utama revisi Undang-Undang ASN, dan kami ini sudah komitmen bahwa kami tetap memberikan dorongan kepada Bapak Ibu, termasuk Bapak pimpinan Komisi 2, untuk revisi ini kalau bisa diselesaikan. Karena ini kami sudah menanti revisi ini sudah sangat lama. Rekomendasi revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, usulan Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia. 1. Mendukung disahkan revisi Undang-Undang ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur, yaitu honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, seperti yang termaktub dalam draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau revisi UU ASN pasal 131A sebagai berikut. 1. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional administrasi pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir dan juga diperoleh sebelumnya. Tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. 2. Pengangkatan bila dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan memprioritaskan hal-hal yang telah disebut pada pasal 131A di atas, yaitu mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional administrasi pelayanan publik dan mereka yang telah mendekati usia pensiun. Mengingat bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS wajib mendapatkan upah atau gaji sekurang-kurangnya sebesar upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi. 3. Memohon agar revisi Undang-Undang ASN memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pekerja pelayan publik dari jenjang pendidikan sekolah paling terendah yaitu pendidikan sekolah dasar. Hal ini dilatar belakangi banyak pekerja pelayan publik
dengan ijazah SD dan SMP yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada negara di wilayah pedalaman, terpencil, terisolir, tertinggal, hingga wilayah perbatasan dengan negara lain, antara lain Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Aceh. 4. Mengingat prinsip-prinsip pemerataan dalam penyelesaian pengangkatan pekerja pelayan publik dilakukan secara kolektif dan tidak bernuansa politis, serta tidak berkaitan dengan kepentingan golongan atau pribadi, maka kami harap semua jenis SK yang dimiliki oleh pekerja pelayan publik di bawah ini dapat diproses dan diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A. 5. Mohon agar kiranya DPR RI dan pemerintah terkait memprioritaskan database yang sudah didatakan dan diakomodir oleh Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia yang merupakan pejuang utama revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 6. Yang terakhir, federasi dan pejabat daerah di 18 provinsi yang terdiri dari 91 kabupaten dan 16 kota memberikan dukungan sepenuhnya dan mendorong Komisi 2 DPR RI untuk dapat menyelesaikan revisi UASN sesuai dengan amanah petunjuk Ketua DPR RI dan Surat Presiden nomor R-28 Pres garing 06 garing tahun 2020. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, ini yang terakhir, sepanjang tahun, bahkan puluhan tahun, kami para pekerja pelayan publik mengabdikan diri kepada negara tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan tidak pernah putus harapan dalam pelayanan masyarakat Indonesia. Kiranya revisi Undang-Undang ASN dapat mewujudkan doa, harapan, dan cita-cita para pekerja pelayan publik yang masih berstatus kontrak dan honor. Saat ini akan tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap PNS, dan tenaga kontrak merupakan putra-putri terbaik garda terdepan Indonesia. Dan sejarah telah membuktikan bahwa 45% pembangunan negara Indonesia, baik SDM, infrastruktur, dan lebih utama pada bidang pelayanan publik telah dilakukan oleh tenaga honorer. Kalau Bapak Menpan RB pernah mengatakan di media, bahkan di rapat RDP pertama, saya masih ingat tanggal 18 Februari 2021 dengan Bapak Ibu dari Komisi 2, beliau mengatakan bahwa pengangkatan kami menjadi PNS atas dasar RUU ASN akan bertentangan dengan prinsip merit system dan tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa kami tidak kompeten. Kalau kami tidak kompeten, lalu kenapa kami dikontrak berkali-kali hingga belasan tahun oleh negara? Tenaga dan pikiran jelas dibutuhkan. Tidak sedikit dari kami yang bahkan rela bekerja dengan gaji 100.000 sampai 500.000 per bulan. Padahal kami sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, apalagi kawan-kawan yang bekerja di garis terdepan, di daerah perbatasan dengan negara lain, dan juga di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kiranya Bapak Ibu dari Komisi 2 DPR RI, khususnya Panitia Panja, dari kami Federasi Pekerja Pelayan Publik tidak pernah memberikan masukan-masukan. Karena mengingat bahwa revisi Undang-Undang ASN ini kami sudah berjuang dari tahun 2016. Dan ini sudah sangat melelahkan. Dan revisi Undang-Undang ASN tidak berpihak kepada siapapun, tetapi berpihak terhadap seluruh honorer. Jadi kami mohon kiranya kalau supres yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden, sudah diturunkan oleh Bapak Presiden tahun 2020 kemarin, tapi karena mengingat COVID, mudah-mudahan dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh dalam hal ini pejabat negara, Bapak Presiden dengan Ibu Ketua DPR RI yang harusnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu Komisi 2, saya sangat mohon, dan ini saya sangat meminta dari hati yang paling dalam, kiranya revisi Undang-Undang ASN ini jangan terlalu lama lagi, Pak.
kalau bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat. Karena kami honorer ini, jujur saja Bapak, ada dua alternatif yang selalu terbayang dan selalu berada dalam hati kami, ada dua. Yang pertama itu, kami takut kalau gaji tidak dibayar. Lalu yang kedua itu Pak, itu kami takut yang lebih parah lagi itu kami dipecat. Jadi apa yang kami lakukan selama ini sepanjang hidup kami bekerja di bawah naungan pemerintah, apapun yang diperintahkan oleh pegawai pejabat ASN tetap kami lakukan. Bahkan yang tidak kami lakukan cuma hanya satu Bapak, itu jalan ke liang kubur. Karena kami tahu bahwa kami kesana akan mati. Jadi kami honorer ini sudah sangat menderita. Baik 4 nomenklatur, mungkin teman-teman dari kategori 2, dan juga teman-teman yang memang selama ini sudah berjuang tetapi mungkin belum masuk dalam perjuangan revisi Undang-Undang ASN ini, kami sangat mohon kiranya revisi ini kalau bisa dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Inilah yang kami minta Bapak. Tapi untuk kami Federasi Pekerjaan Pelayan Publik, kami merasa bahwa kami tidak memberikan masukan-masukan. Kami sudah merasa bahwa revisi Undang-Undang ASN sudah pas dan tidak ada masukan lagi. Inilah yang kami sampaikan hari ini kepada Bapak pimpinan mewakili Bapak Ibu seluruh Komisi 2. Terima kasih dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati semua, kita semua. Terima kasih.